Di bawah tatapan ribuan mata, Alessia Bianchi merasakan lututnya bergetar hebat sebelum akhirnya menyerah pada gravitasi. Peluit wasit yang memekakkan telinga terdengar seperti vonis mati, bukan sekadar akhir dari sebuah pertandingan. Dan di tengah riuh sorak-sorai untuk tim lawan, yang ia dengar hanyalah keheningan yang mematahkan semangat di dalam kepalanya. Lantai lapangan yang dingin terasa membakar kulitnya yang telanjang, sebuah ironi di tengah hawa Istora Senayan yang pengap dan panas seperti ruang sauna raksasa. Jakarta, kota ini, dengan janji eksotisme dan persaingan ketat, seharusnya menjadi panggung pembuktian bagi Alessia dan tim nasional bola voli putri Italia, Gli Azzurri. Sebaliknya, kota ini menjadi saksi bisu dari pembantaian harga diri mereka, disiarkan langsung ke seluruh dunia. Kekalahan kelima berturut-turut, tanpa memenangkan satu set pun. Sebuah rekor memalukan yang akan terukir selamanya dalam sejarah federasi mereka. Menjadi noda hitam yang sulit dihapus. Alessia menekan wajahnya ke lantai parket yang licin oleh keringat, berharap bisa menembus lapisan kayu itu dan menghilang di telan bumi. Ia bisa merasakan tatapan kasihan dan cemoohan dari penonton, sebuah campuran suara yang menusuk lebih tajam daripada kekalahan itu sendiri. Keringat bercampur dengan air mata yang mulai merembes tanpa bisa ia tahan, menciptakan genangan kecil yang memalukan di bawah wajahnya. Sia-sia. Semuanya sia-sia. Perjalanan 20 jam dari Roma. Transit yang melelahkan di Dubai, dan manajemen tim yang kacau balau akibat pertikaian internal di federasi telah merenggut semua kekuatan mereka bahkan sebelum mereka menginjakkan kaki di Indonesia. Ia teringat dengan jelas pertengkaran sengit antara pelatih, Signor Valli, dan seorang pejabat federasi di Bandara Fiumicino. Suara mereka yang meninggi, saling menyalahkan tentang jadwal penerbangan yang tidak manusiawi dan persiapan yang minim. Para pemain hanya bisa menunduk, berpura-pura tidak mendengar, merasakan semangat mereka terkuras bahkan sebelum perang dimulai. Mereka tiba di Jakarta hanya beberapa jam sebelum upacara pembukaan. Tubuh mereka menjerit protes karena jet lag yang parah, otot-otot mereka kaku seperti kayu, dan pikiran mereka keruh seperti air sungai yang kotor. Udara Jakarta yang lengket dan berat, penuh dengan kelembapan tropis, terasa seperti selimut basah yang mencekik paru-paru Eropa mereka. Setiap tarikan napas terasa seperti usaha yang berat, setiap lompatan terasa seperti mengangkat beban berkilo-kilo. Mereka bukan lagi serigala-serigala betina yang lapar dari Italia. Mereka telah berubah menjadi sekumpulan domba yang tersesat dan kelelahan, menunggu untuk disembelih oleh tim-tim yang lebih siap. Di ruang ganti, suasananya lebih dingin dan mencekam daripada lantai es, tidak ada yang berbicara. Keheningan itu begitu pekat, hanya dipecah oleh suara isak tangis tertahan dari Ciara, pemain termuda mereka yang baru pertama kali mengikuti turnamen besar, dan decak kesal Signor Valli, yang mondar-mandir seperti singa terkurung di dalam kandang sempit. Urat-urat di pelipisnya menonjol, wajahnya merah pada menahan amarah yang tak tersalurkan. Alessia duduk di sudut terjauh, memeluk lututnya, mencoba membuat dirinya sekecil mungkin, berharap menjadi tidak terlihat. Ia teringat nonanya di Florence, yang selalu duduk di barisan depan setiap kali ia bertanding di Italia. Nona Maria, dengan rambut peraknya yang disanggul rapi dan syal ungu kesayangannya, akan berteriak dengan logat Tuskannya yang kental, "Alessia, tesoro mio, mostra loro la tua grinta." Tunjukkan pada mereka semangat juangmu. Jangan biarkan mereka melihatmu menyerah. Grinta. Semangat juang. Kata itu terasa asing sekarang, seperti bahasa dari peradaban kuno yang sudah ia lupakan. Di mana grintanya saat ia gagal melakukan blok pada poin terakhir yang krusial. Di mana semangat juangnya saat ia hanya bisa menatap nanar bola yang jatuh di area kosong tanpa ada satupun dari rekan-rekannya yang berusaha mengejarnya. Ia merasa telah mengkhianati nonanya, mengkhianati bendera 3 warna di seragamnya, dan yang terburuk dari semuanya, ia merasa telah mengkhianati gadis kecil dalam dirinya yang dulu bermimpi untuk menjadi seperti pahlawannya, Francesca Piccinini. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar, membuka galeri, dan menatap foto-foto kemenangannya di masa lalu. Piala berkilauan, medali emas yang tergantung di lehernya, senyum lebar yang memamerkan gigi putihnya yang rapi. Wanita di foto itu tampak seperti orang asing baginya sekarang.
Penuh api, penuh harapan, matanya bersinar dengan keyakinan. Wanita yang duduk di ruang ganti yang lembab dan berbau keringat ini hanyalah cangkang kosong, arang dari api yang pernah berkobar. Basta. Cukup. Bisiknya pada diri sendiri, suaranya parau. Setelah turnamen ini, aku akan pensiun. Aku akan menjual apartemenku di Roma dan kembali ke Florence. Mungkin aku akan membuka kafe kecil di dekat Ponte Vecchio, menyajikan espresso dan cornetto terbaik di kota, jauh dari tekanan ini, jauh dari rasa malu ini. Pikiran itu terasa seperti sebuah pelarian yang manis, sebuah janji kebebasan dari penjara ekspektasi yang telah menghancurkannya. Ia sedang berjalan gontai di koridor remang-remang menuju bus tim, berusaha menutupi wajahnya yang sembab dengan handuk, ketika sebuah suara lembut memanggil namanya, ragu-ragu. Alessia. Alessia berhenti, punggungnya menegang, tapi ia tidak berbalik. Ia tidak punya energi untuk berbicara dengan siapapun, terutama dengan wartawan yang mengendus berita atau penggemar yang mungkin, entah kenapa, masih ingin meminta foto dengan seorang pecundang. Alessia Bianchi. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Ada aksen yang kental dan asing dalam pengucapan namanya, membuat suku katanya terdengar lebih lembut. Dengan enggan, ia menarik napas dalam-dalam dan menurunkan handuknya. Ia berbalik, menyiapkan ekspresi dingin dan menjaga jarak. Di depannya berdiri seorang gadis yang posturnya lebih pendek darinya, mengenakan seragam tim nasional Indonesia yang berwarna merah dan putih. Kulitnya sawo matang, khas orang Asia Tenggara, dan matanya yang besar dan hitam menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan, bukan kemenangan, bukan pula kasihan. Alessia mengenalinya. Kirana, pemain libero tim Indonesia, yang pergerakannya di lapangan secepat dan seanggun kupu-kupu. Meliuk-liuk di antara rekan-rekannya yang menjulang tinggi. Mereka akan menjadi lawan terakhir Italia di babak penyisihan besok. Sebuah pertandingan formalitas yang menyakitkan. Ya? Jawab Alessia singkat, nadanya lebih dingin dan tajam dari yang ia maksudkan. Gadis itu, Kirana, tidak gentar. Sebaliknya, ia tersenyum. Senyumnya tulus. Begitu tulus hingga terasa aneh di tengah atmosfer keputusasaan yang menyelimuti Alessia. Ia mengulurkan sebuah bungkusan kecil yang terbuat dari kertas daur ulang berwarna kokelat, diikat dengan tali rami sederhana. Ini, untukmu, katanya dalam bahasa Inggris yang sedikit terpatah-patah namun jelas. Alessia menatap bungkusan itu dengan curiga. Alisnya terangkat. Apa ini? Sebuah hadiah hiburan? Raut wajah Kirana berubah, bukan menjadi marah, tapi menjadi bingung dan sedikit terluka oleh sinisme Alessia. Tidak. Bukan begitu. Saya melihat pertandinganmu. Semua pertandinganmu di sini. Alessia menegang, dinding pertahanannya semakin tinggi. Jadi gadis ini datang untuk mengejeknya secara halus, untuk menikmati penderitaannya dari dekat? Dan kau menikmatinya? Bukan. Melihat kami dipermalukan hari demi hari? Sindirnya, kata-katanya keluar seperti racun. Ekspresi Kirana melembut. Tidak. Katanya pelan, saya melihat caramu bermain. Bahkan ketika timmu tertinggal jauh, kamu tidak pernah berhenti berlari. Saat rekan-rekanmu menunduk, matamu tetap menatap ke depan. Kamu tidak pernah berhenti mencoba. Matamu. Ada api di sana. Meski tertutup kesedihan, itu indah. Kata-kata itu menghantam Alessia seperti pukulan di ulu hati, membuatnya terkesiap. Indah? Tidak ada yang indah dari kekalahan. Tidak ada yang puitis dari kegagalan. Di dunianya, yang ada hanya menang atau kalah. Pahlawan atau pecundang. Ia ingin berteriak. Mengatakan bahwa gadis ini tidak tahu apa-apa tentang tekanan dari media Italia yang kejam, tentang ekspektasi sebuah negara yang menganggap olahraga sebagai agama kedua setelah Katolik, tapi ia tidak bisa. Ada sesuatu dalam tatapan tulus Kirana, dalam kejujuran yang polos di matanya, yang melucuti semua pertahanannya, meruntuhkan benteng sinismenya. Tangannya yang gemetar, seolah bukan miliknya, terulur dan menerima bungkusan itu, rasanya ringan. Ia membukanya perlahan,
Jari-jarinya kikuk, di dalamnya ada selembar kain yang dilipat rapi. Ia membentangkannya di bawah cahaya lampu koridor yang redup. Sehelai batik tulis dengan warna dasar indigo yang dalam, dihiasi corak yang rumit dan ritmis berwarna putih gading. Kainnya terasa halus dan sejuk di kulitnya yang masih hangat setelah pertandingan. Ini batik, jelas Kirana, menunjuk pada motif di kain itu, motif parang. Nenekku bilang, motif ini terinspirasi dari ombak di lautan yang tidak pernah berhenti menghantam karang, artinya, pantang menyerah. Semangat, semangat. Alessia menatap kain itu, menelusuri garis-garis melengkung motif parang dengan ujung jarinya. Lalu ia mengangkat kepalanya, menatap wajah Kirana. Untuk pertama kalinya dalam seminggu yang terasa seperti seabad, ia merasakan sesuatu selain keputusasaan yang pekat, sebuah getaran kecil. Rasa penasaran, terima kasih, bisiknya, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Kirana tersenyum lagi, lebih lebar kali ini, menunjukkan deretan giginya yang rapi. Nanti malam, aku dan beberapa teman dari tim akan pergi ke pasar malam. Mencari makan. Kamu mau ikut? Kalau kamu tidak sibuk, tentu saja. Undangan itu begitu tak terduga, begitu spontan, begitu normal, bagian dari dirinya yang lelah dan sinis. Ingin berteriak menolak, ingin kembali ke hotel, dan mengurung diri di kamar dengan tirai tertutup rapat. Tapi bagian lain, bagian kecil dari dirinya yang masih memiliki percikan api, bagian yang merindukan koneksi manusiawi di luar lapangan voli, tergelitik, apa ruginya? Toh tidak ada yang bisa lebih buruk dari saat ini. Mungkin sedikit distraksi adalah yang ia butuhkan. Oke, jawab Alessia, kata itu keluar dari mulutnya sebelum otaknya sempat memprosesnya, mengejutkan dirinya sendiri. Jam berapa? Malam itu, Alessia mendapati dirinya duduk di sebuah bangku plastik reyot berwarna merah, di tengah hiruk-pikuk pasar malam di suatu tempat di Jakarta Selatan yang ia bahkan tidak tahu namanya. Udara dipenuhi campuran aroma sate ayam yang dibakar di atas arang panas, wangi manis martabak yang digoreng dengan mentega, dan bau durian yang menyengat dan aneh yang membuat hidungnya berkerut. Suara musik dangdut dari pengeras suara yang pecah beradu dengan teriakan para pedagang yang menjajakan barangnya, suara wajan mendesis, dan tawa anak-anak yang berlarian. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari keheningan steril dan dingin di hotel bintang 5-nya. Ini adalah dunia yang penuh kehidupan, kacau, dan sangat nyata. Kirana dan dua rekan setimnya, Dewi sang kapten yang terlihat bijaksana dan Citra yang paling muda dan penuh energi, menyambutnya seperti teman lama. Mereka tidak membicarakan voli sama sekali pada awalnya, sebuah kelegaan yang luar biasa bagi Alessia. Mereka menjejalkan berbagai macam makanan ke tangannya, sate padang dengan bumbu kental yang pedas, kerak telur yang gurih dan renyah, kue cubit setengah matang yang lumer di mulut, sambil tertawa melihat ekspresi wajahnya saat mencoba setiap rasa yang baru. Mereka mengajarinya beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Enak, terima kasih, mahal sekali. Untuk beberapa jam, Alessia lupa bahwa ia adalah seorang atlet profesional yang sedang berada di titik terendah dalam karirnya. Ia hanyalah seorang turis, seorang teman yang sedang menikmati malam yang hangat dan penuh warna. Akhirnya, saat mereka duduk mengelilingi meja kecil yang goyang sambil menyeruput es teh manis dari kantong plastik, Dewi, sang kapten yang matanya memancarkan kedewasaan, menatapnya dengan lembut. Pasti berat ya, Alessia? Tekanan dari negara kalian pasti sangat besar. Alessia mengangguk pelan, tenggorokannya tiba-tiba tercekat. Ia mengaduk es batunya dengan sedotan. Sangat berat. Di Italia, kami punya istilah fare una bella figura, yang artinya membuat impresi yang baik. Sebaliknya adalah fare una brutta figura, impresi yang buruk. Saat ini, kami adalah definisi dari brutta figura. Jika kau tidak menang, kau bukan siapa-siapa. Kami datang dengan ekspektasi tinggi. Sekarang, kami menjadi lelucon nasional. Citra, yang paling ceria, menimpali dengan cepat, tapi kalian tidak menyerah. Kami menonton kalian. Setiap poin, kalian tetap berjuang. Itu keren. Tapi kami tetap kalah. Potong Alessia pahit, rasa putus asanya kembali merayap.
Perjuangan tanpa kemenangan itu tidak ada artinya. Itu hanya membuat kekalahan terasa lebih menyakitkan. Kirana menggelengkan kepalanya perlahan. Tatapannya serius. Di sini, artinya berbeda. Katanya, kami punya kata, semangat. Itu lebih dari sekadar spirit. Dalam bahasa Inggris, semangat adalah energi yang kamu berikan, usaha yang kamu tunjukkan, keringat yang kamu teteskan. Orang-orang di sini, kami menghargai perjuangan itu. Terkadang, bahkan lebih dari pialanya. Dewi menambahkan, suaranya tenang dan penuh keyakinan. Lihat sekelilingmu, Alessia. Ia menggerakkan dagunya ke arah seorang bapak tua yang dengan tekun mengipasi arang satenya. Keringat membasahi dahinya yang berkerut, punggungnya sedikit bungkuk karena bekerja bertahun-tahun. Apakah dia pasti akan menjual habis semua satenya malam ini? Belum tentu. Lihat ibu yang menjual mainan anak-anak itu, matanya terlihat lelah. Apakah semua anaknya akan menjadi orang sukses? Tidak ada yang tahu, tapi mereka tetap bangun setiap hari, tetap bekerja, tetap berjuang, mereka punya semangat. Itulah yang kami hormati. Prosesnya, bukan hanya hasilnya. Alessia terdiam, mencerna setiap kata. Ia melihat sekelilingnya dengan pandangan baru, seolah selubung sinisme di matanya telah terangkat. Ia melihat kehidupan dalam segala kerumitan dan ketidakpastiannya. Ia melihat seorang musisi jalanan memainkan biola dengan penuh perasaan meski hanya sedikit orang yang berhenti mendengarkan. Ia melihat sekelompok pemuda tertawa terbahak-bahak di atas motor mereka. Orang-orang tertawa, makan, bekerja, hidup. Mereka tidak terlihat seperti orang-orang yang kalah, meskipun mungkin impian mereka belum tercapai atau bahkan hancur. Mereka terus bergerak maju, didorong oleh kekuatan tak terlihat yang mereka sebut semangat. Di sini, lanjut Kirana, suaranya pelan namun mantap, kami tidak hanya merayakan piala, kami merayakan keringat yang jatuh. Saat penonton di Istora bersorak untuk kami, mereka tidak hanya bersorak untuk poin yang kami dapatkan. Mereka bersorak karena melihat kami jatuh bangun, karena melihat kami tidak menyerah. Mereka melihat diri mereka sendiri di dalam diri kami. Perjuangan kami adalah perjuangan mereka juga. Jadi saat kami melihatmu bermain, kami tidak melihat skor. Kami melihat semangatmu. Sebuah pemahaman baru yang radikal mulai merayap ke dalam hati Alessia. Di Italia, olahraga adalah tentang kemuliaan, tentang dominasi, tentang hasil akhir yang terpampang di papan skor digital yang dingin. Penonton adalah juri, yang siap memuji atau mencaci. Di sini, sepertinya, olahraga adalah tentang koneksi, tentang cerminan perjuangan hidup bersama. Penonton adalah bagian dari perjuangan itu sendiri, mereka memberikan energi, bukan hanya menuntut hasil. Malam itu, saat kembali ke hotel, Alessia tidak langsung tidur. Ia berdiri di balkon kamarnya di lantai 20, menatap kelip lampu kota Jakarta yang terhampar seperti permadani raksasa di kejauhan. Ia membentangkan kain batik pemberian Kirana, menelusuri motif parang yang tak putus-putus itu dengan jarinya, pantang menyerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kata-kata itu bukan beban, melainkan sebuah undangan, sebuah kemungkinan. Keesokan harinya adalah pertandingan terakhir. Italia melawan Indonesia, tidak ada lagi tekanan. Mereka sudah pasti tersingkir, sudah pasti akan pulang dengan tangan hampa. Di ruang ganti, beberapa menit sebelum pertandingan, Alessia menatap rekan-rekan setimnya, wajah-wajah mereka muram, putus asa, seolah hanya ingin semua ini cepat berakhir. Dengar, kata Alessia, suaranya yang jelas dan mantap mengejutkan semua orang. Termasuk dirinya sendiri. Keheningan pecah dan semua mata tertuju padanya. Aku tahu ini sudah berakhir. Aku tahu kita sudah gagal total. Tidak ada yang bisa kita ubah dari hasil turnamen ini. Ia berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, menatap mata setiap pemain satu persatu, tapi kita masih punya satu pertandingan lagi. Satu kesempatan terakhir untuk bermain di sini. Jadi, aku mohon pada kalian. Lupakan papan skor. Lupakan apa yang akan dikatakan media di rumah. Lupakan federasi.
Lupakan semuanya. Ia mengepalkan tangannya. Ayo kita bermain untuk diri kita sendiri, untuk satu sama lain. Untuk gadis kecil di dalam diri kita yang jatuh cinta pada olahraga ini, ayo kita tunjukkan pada mereka apa itu, grinta yang sesungguhnya. Ayo kita berlari untuk setiap bola seolah hidup kita bergantung padanya. Ayo kita nikmati. Untuk yang terakhir kali, sebagai sebuah tim di sini. Ayo kita berikan mereka semangat, sesuatu dalam kata-katanya, dalam energi barunya yang menular, menyalakan kembali api yang hampir padam di mata rekan-rekannya. Ada secercah cahaya, sebuah anggukan kecil, lalu satu persatu mereka berdiri. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, ruang ganti itu tidak terasa seperti kamar mayat. Pertandingan itu adalah yang terbaik yang pernah mereka mainkan selama di Jakarta. Mereka bermain lepas, tanpa beban, seperti sedang menari. Alessia melompat lebih tinggi, memukul lebih keras. Rekan-rekannya saling berteriak memberi semangat, tertawa saat melakukan kesalahan konyol, dan berpelukan erat setelah setiap poin, tak peduli menang atau kalah. Mereka menemukan kembali kegembiraan bermain voli yang telah lama hilang terkubur di bawah tumpukan tekanan dan kekecewaan. Di seberang net, tim Indonesia juga bermain dengan kekuatan penuh, tidak meremehkan lawan mereka yang sudah pasti tersingkir. Kirana, dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya, seolah ada di mana-mana, melakukan penyelamatan mustahil yang membuat penonton menahan napas. Pertandingan berjalan sangat ketat, sebuah pertunjukan voli yang indah, kejar-mengejar angka. Set pertama untuk Indonesia, set kedua untuk Italia. Set ketiga untuk Indonesia, set keempat untuk Italia. Pertandingan harus ditentukan di set kelima yang menegangkan. Istora Senayan bergemuruh. Penonton, yang hampir seluruhnya adalah pendukung tuan rumah, tidak hanya meneriakkan Indonesia, Indonesia. Anehnya, di tengah gemuruh itu, Alessia juga mendengar beberapa teriakan Italia. Italia. Mereka tidak lagi mendukung negara, mereka mendukung pertandingan yang luar biasa. Mereka menghargai perjuangan kedua tim. Di poin terakhir, kedudukan 14,14, terjadi rally yang panjang dan menegangkan, sebuah pertarungan kehendak yang luar biasa. Bola berpindah-pindah di atas net lebih dari 10 kali. Kedua tim menolak untuk menyerah. Alessia melihat celah dan melakukan spike keras ke sudut lapangan. Untuk sepersekian detik, ia yakin itu adalah poin kemenangan. Tapi entah dari mana, Kirana muncul, menjatuhkan tubuhnya ke lantai seperti peluru dan berhasil menahan bola dengan punggung tangannya, hanya beberapa sentimeter dari lantai. Bola melambung tinggi di atas net, memberikan kesempatan bagi Dewi untuk melakukan serangan balasan yang cerdik dan tak bisa dijangkau oleh blok Italia. Bola menyentuh lantai. 15,14. Peluit akhir berbunyi. Indonesia menang. Hening sejenak di sisi lapangan Italia. Mereka kalah lagi, secara teknis. Ini adalah kekalahan ke-6 mereka. Tapi kali ini, rasanya berbeda 180 derajat. Tidak ada keputusasaan. Hanya rasa lelah yang memuaskan dan sedikit penyesalan yang manis. Alessia menatap rekan-rekannya. Mereka semua tersenyum di antara napas yang terengah-engah. Mereka telah memberikan segalanya. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Suara tepuk tangan mulai terdengar, bukan hanya dari sebagian kecil penonton, tapi dari seluruh stadion. Riuh, gemuruh, sebuah standing ovation yang tulus dan panjang. Mereka tidak hanya bertepuk tangan untuk tim Indonesia yang menang, mereka bertepuk tangan untuk tim Italia yang kalah. Mereka bertepuk tangan untuk perjuangan, untuk pertandingan yang indah, untuk semangat yang telah ditunjukkan oleh kedua tim. Alessia berdiri terpaku di tengah lapangan, membiarkan gelombang suara itu menyapunya, meresap ke dalam tulangnya. Ini adalah pengalaman yang belum pernah ia rasakan sepanjang karirnya. Di Eropa, tim yang kalah seringkali disambut dengan cemoohan atau keheningan yang canggung. Di sini, mereka dihargai karena telah berjuang sampai akhir. Air mata kembali mengalir di pipinya, tapi kali ini bukan air mata kesedihan atau rasa malu. Itu adalah air mata kelegaan, rasa syukur. Ia menatap ke seberang net.
Kirana dan rekan-rekannya tidak sedang merayakan kemenangan mereka secara berlebihan. Mereka berjalan ke arah tim Italia, memeluk mereka satu persatu, mengucapkan selamat atas pertandingan yang hebat. Saat Kirana memeluk Alessia, pelukan yang erat dan hangat, ia berbisik di telinganya, "Lihat, inilah semangat. Kamu menunjukkannya pada semua orang hari ini." Tepuk tangan itu terus menggema di telinga Alessia, bahkan saat ia sudah kembali ke Italia, suara itu menemaninya selama 2 tahun berikutnya. Sebuah pengingat yang lebih berharga daripada medali emas manapun. Ia tidak jadi pensiun. Sebaliknya, ia menemukan kembali cintanya pada permainan. Ia bermain lebih baik dari sebelumnya, bukan karena terobsesi dengan kemenangan, tapi karena ia telah belajar untuk menghargai proses, untuk menikmati perjuangan. Namun, kenangan tentang Jakarta, tentang Kirana, tentang pasar malam yang ramai, dan tentang semangat tidak pernah pudar. Ada sesuatu yang memanggilnya untuk kembali. Dan ia pun kembali. Aroma kopi tubruk yang kental dan manisnya pisang goreng menyambut Alessia saat ia melangkah masuk ke sebuah warung kecil di sudut jalan yang rindang di Jakarta. Ia menyapa ibu pemilik warung, yang sudah ia anggap seperti bibinya sendiri, dengan bahasa Indonesia yang sudah lebih lancar. "Selamat pagi, Bu. Kopi 1, pisang gorengnya 5 ya," katanya sambil tersenyum. Ia duduk di bangku kayu panjang, merasa nyaman dan betah. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing di kota ini. Panasnya udara tidak lagi mencekik, melainkan terasa seperti pelukan hangat yang familiar. Suara klakson dan deru motor tidak lagi memekakan telinga, melainkan telah menjadi musik latar dari kehidupannya yang baru. Ketika sebuah klub profesional di Jakarta menawarinya kontrak, ia tidak ragu sedikit pun. Federasi di Italia menyebutnya gila, meninggalkan Liga Eropa untuk liga yang kurang kompetitif. Teman-temannya khawatir, tapi Alessia tahu ini adalah keputusan yang tepat. Ia tidak hanya pindah untuk bermain voli. Ia pindah untuk menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah ia temukan di sini. Ia pindah untuk hidup. Ponselnya bergetar di saku. Sebuah pesan masuk. Dari Kirana. Latihan jam 9. "Jangan telat, Nona Italia. Aku sudah siapkan strategi baru untuk mengalahkanmu di sesi latihan hari ini." Alessia tersenyum lebar. Kirana bukan lagi lawannya di seberang net. Ia adalah rekan setimnya di klub Jakarta. Sahabatnya. Dan orang yang secara tidak sengaja telah menjadi pemandunya di jalan yang baru ini. Mereka mendorong satu sama lain setiap hari, kombinasi sempurna dari grinta Italia dan semangat Indonesia. Ia menghabiskan kopinya, membayar, dan berjalan kaki santai menuju gor tempat latihan. Ia melewati anak-anak berseragam sekolah yang bermain sepak bola di gang sempit, para pedagang kaki lima yang mulai menata dagangannya, dan orang-orang yang bergegas memulai hari mereka dengan segala perjuangannya. Ia melihat semangat di setiap sudut, di setiap wajah, di setiap tetes keringat. Ia tidak lagi melihatnya sebagai seorang pengamat. Ia merasa menjadi bagian darinya. Ia tidak lagi bermain untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia bermain untuk merasakan segalanya, untuk terhubung, untuk hidup sepenuhnya, di rumah keduanya, di bawah langit Jakarta yang selalu hangat dan penuh harapan. Kemenangannya yang sejati bukanlah piala atau medali, melainkan penemuan bahwa nilai terbesar dalam hidup dan olahraga tidak selalu terletak pada hasil akhir, tetapi pada keindahan perjuangan itu sendiri.